1, 2, 3, come on. Assalamualaikum adik-adik yang smart. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan sistem bilangan. Bilangan yang akan kakak perkenalkan yaitu bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan real. Oke adik-adik, langsung saja yuk kita kenalan dengan bilangan-bilangan tersebut. Yang pertama ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Jika digambarkan pada garis maka tampak seperti ini adik-adik. Nah, ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Jadi itu semua adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat positif yaitu adalah dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya ke arah kanan. Itu bilangan bulat positif dan nama lainnya adalah bilangan asli. Kemudian bilangan bulat negatif yaitu dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ke arah kiri ya. Itu dia bilangan bulat negatif. Kemudian yang ketiga ada bilangan 0. Yang ini ya. 0 itu tidak negatif dan tidak positif. Jadi dia independen. Dalam bilangan bulat ada yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah ini adalah gabungan bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Jadi anggota bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian dalam bilangan bulat ini terdiri atas bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Misalnya angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian negatif 1, negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Kita cek ya, misalnya kita cek yang angka 3. 3 dibagi 2 berapa? Hasilnya 1,5. Maka angka 3 ini tidak habis dibagi 2 karena bersisa 0,5. Kemudian bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Misalnya 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, 8, dan seterusnya. Misalnya kita cek angka 6. 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena hasilnya 3, maka angka 6 ini merupakan bilangan genap karena habis dibagi 2. Oke, lanjut. Yang kedua ada bilangan cacah. Bilangan cacah ini tadi sudah dijelaskan terdiri atas bilangan 0 dan semua bilangan asli. Bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga bilangan asli. Bilangan asli ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Namun kakak akan lebih dalam memperkenalkan bilangan asli karena bilangan asli ini dibagi dengan 3 kelompok. Nah, yang pertama ada bilangan asli dengan 1 faktor, yaitu hanya ada angka 1. Kak, faktor itu apa sih, Kak? Nah, faktor itu ini dia penjelasannya. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan itu. Bilangan bulat tadi sudah disampaikan ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi, angka 1 ini hanya habis dibagi oleh 1 angka, yaitu habis dibagi 1, sama dengan hasilnya 1. Nah, karena 1 ini hanya habis dibagi oleh 1, maka dia punya 1 faktor. Nih, faktornya yang berwarna merah ya, angkanya ya. Faktor dari 1 adalah 1. Lanjut. Bilangan asli dengan 2 faktor, yaitu contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita
cek ya faktor dari bilangan 2. 2 itu habis dibagi 1, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 habis dibagi 2, hasilnya 1. Maka angka 2 ini punya 2 faktor, yaitu yang berwarna merah angkanya 1 dan 2. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya kita cek yang 3. 3 ini habis dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian 3 habis dibagi 3, yaitu hasilnya 1. Maka 3 ini punya 2 faktor, yaitu angka 1 dan 3 yang berwarna merah ya. Oke, jadi bilangan asli dengan 2 faktor ini unik. Dia ciri khasnya faktornya itu angka 1 dan dirinya sendiri. Coba lihat, angka 2 faktornya 1 dan 2. 1 dan dirinya sendiri. 3 juga sama, angka 1 dan dirinya sendiri, yaitu 3. Kak, kenapa 4 itu bukan bilangan asli dengan 2 faktor? Ya bukan, karena dia punya 3 angka. 3 angka untuk faktornya ya. Jadi 4 itu habis dibagi 1, 4 habis dibagi 2, 4 habis dibagi 4. Maka dia punya 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Bilangan asli dengan 2 faktor ini disebut juga bilangan prima, yaitu bilangan yang punya 2 faktor ya. Bilangan asli yang punya 2 faktor. Lanjut, yang ketiga yaitu bilangan asli dengan lebih dari 2 faktor. Faktornya itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya ya. Contohnya yang tadi angka 4. Angka 4 itu punya 3 faktor. Contoh yang lain, 6. 6 itu habis dibagi 1, hasilnya 6. 6 habis dibagi 2, hasilnya 3. 6 habis dibagi 3, hasilnya 2. Dan 6 habis dibagi 6, hasilnya 1. Maka angka 6 ini punya 4 faktor, yaitu angkanya 1, 2, 3, dan 6. Nah, kakak sudah beri tanda warna merah ya di angkanya. Oke, bilangan asli dengan lebih dari 2 faktor dinamakan juga bilangan konkret atau komposit. Nah, itu dia adik-adik bilangan asli ya, ada 3 kelompok. Kemudian keempat, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan catatan A dan B adalah anggota himpunan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya ada 1/2. Kenapa kok bisa 1/2 adalah bilangan rasional? Karena 1 dan 2-nya itu bilangan bulat dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Coba lihat, B-nya itu kan misalnya angka 2 ya, yang ini. Maka ini memenuhi syarat bilangan rasional. Contoh yang lain, 6/4, 3/-5. Pokoknya yang penting penyebut dan pembilangnya adalah bilangan bulat dan pembilangnya itu tidak sama dengan 0, teman-teman. Kan -5 juga merupakan bilangan bulat. Kemudian ada -2/7. 4 kenapa ya rasional? Coba kita cek. 4 ini sama dengan 4/1, sama dengan 8/2. Nah, karena 4 ini bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 4/1 atau 8/2 dan seterusnya, maka 4 juga merupakan bilangan rasional. Selain itu ada 1. 1 juga bisa diubah jadi 1/1, hasilnya 1. Atau diubah jadi 3/3, hasilnya 1 ya. Kemudian ada 0, 2, dan 3. Nanti teman-teman coba buktiin ya, yang 0, 2, dan 3. Oke, lanjut ke bilangan selanjutnya. Bilangan irasional. Bilangan irasional adalah kebalikan bilangan rasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan catatan A dan B adalah anggota himpunan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya adalah akar dari 2. Akar dari 2 ini nilainya sama dengan 1,4142 sekian sekian sekian. Nah, ini angka di belakang komanya masih berlanjut ya, karena banyak banget angka di belakang komanya.
Kak, kok bisa itu dapat nilai 1,4114 sekian-sekian? Nah, caranya gimana? Oke, caranya begini adik-adik. Akar 2 itu sama dengan akar dari 1,4 kali 1,4 sama dengan 1,4. Ini kakak menghitungnya pakai pembulatan ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi akar 2 itu sama dengan akar dari 1,4 kali 1,4. Setelah dibulatkan sama dengan 1,4. Kemudian contoh selanjutnya ada akar 3. Nilainya itu sama dengan 1,7320 sekian. Nah, ini juga caranya sama untuk mendapatkan nilai 1,73 sekian. Caranya yaitu akar 3 sama dengan akar dari 1,7 kali 1,7 sama dengan 1,7. Ini juga sama ngitungnya pakai pembulatan ya teman-teman. Kemudian akar 4. Nah, akar 4 ini coba kita lihat nilainya berapa. Akar 4 sama dengan akar dari 2 dikali 2 sama dengan 2. Nah, karena akar 4 ini nilainya sama dengan 2 dan 2 ini bisa dinyatakan dalam bentuk A per B yaitu 2/1, maka akar 4 ini bukan bilangan irasional tapi masuk ke dalam bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk A per B yaitu 2/1. Oke, kita hapus ya akar 4 kan tidak memenuhi. Selanjutnya contohnya yaitu pi. Nilai pi itu 3,14 sekian ya. Itu juga termasuk bilangan irasional. Oke, itu dia contohnya. Kemudian yang keenam adalah bilangan real. Bilangan real ini terdiri atas kumpulan bilangan rasional dan irasional, baik positif maupun negatif. Sudah kakak perkenalkan semuanya itu masuk ke dalam bilangan real. Ada bilangan bulat, cacah, kemudian bilangan asli, bilangan positif, bilangan negatif. Nah, itu semua kalau digabungkan menjadi bilangan real. Ya, contohnya ada 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2, setengah, negatif setengah, akar 2, akar 3, pi, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar matematika. Dan jangan lupa dukung channel Smart Official dengan cara like, comment, and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.